Ya, tadi di sesi pertama sampai periode yang singkat di Rusia awal 1920-an, yang mana Lzitsky menghadirkan konstruktivisme. Terus sebetulnya di poster-poster masa ini tuh sudah mulai memanfaatkan objek-objek dari fotografi dan menggunakan proses cetak offset gitu. Dan seiring menguatnya Stalin di Rusia waktu itu, Stalin menggeser si konstruktivisme ini menjadi gaya yang disebut realisme sosialis dengan pencitraan serba realistis, yang tak jarang justru jadi serba romantis atau bahkan utopis tentang hasil pembangunan Rusia. Tapi sosok Stalin sendiri mulai sering mendominasi poster-poster ini, gitu. Dan hal serupa juga sebetulnya terjadi di Cina ya, sebetulnya. Kita sebelum berangkat ke Cina, sebelum membahas Cina, kita bakal lihat dulu contoh-contoh dari Rusian poster. Ini contoh-contohnya seperti ini, sangat-sangat politis tentunya. Yang ini saya sebetulnya tidak tahu artinya apa. Kalau nggak salah ini sama seperti I Want You, gitu, untuk membela tanah di Rusia sebetulnya. Itu Motherland Calling kalau nggak salah, artinya Motherland Calling. Gitu. Kemudian ini waktu itu memang Nazi sangat-sangat perang bersama dengan Nazi itu sangat-sangat besar ya sebetulnya. Dan kemudian di situ juga banyak sekali kayak sebutnya menghabisi orang gitu, maksudnya membunuh orang gitu. Dan di sini Rusia menggambarkan hal tersebut di poster Rusia ini. Nah, ini untuk contoh lainnya, kita bisa lihat poster-poster Rusia bentuknya sangat-sangat khas ya, dengan maksudnya di sini juga nah sebetulnya juga di di poster Rusia ini tuh pemilihan tipografinya tuh memang disepakati bahwa mereka menggunakan tipografi yang berukuran besar gitu. Maksudnya yang mereka anggap itu lebih tegas gitu. Dan ketika ada mereka sangat kayak tidak menyukai font yang berliuk-liuk karena itu dianggap sebagai font dari kaum kapitalis gitu. Jadi mereka menganggapnya seperti itu, kemudian mereka membuat menggunakan font sendiri, menggunakan font dengan penekanan yang besar gitu. Seperti itu. Makanya untuk di poster-poster Rusia dan mungkin juga nanti di China bakal menggunakan style font yang sama seperti itu. Ini untuk contoh-contoh yang lainnya, kita bisa lihat dominan warna merah sebetulnya di Rusia. Nah, kita masuk sekarang ke Chinese poster. Sejak awal kekuasaannya di poster ya di Cina ya, maksudnya Partai Komunis Cina sudah mulai memanfaatkan poster untuk menyebarluaskan pesan-pesan resmi partai. Pada awalnya tampak masih ada pengaruh simbolisme seni rupa tradisi dalam poster-poster ini. Tapi seperti juga di Rusia, gaya semacam ini segera digantikan oleh gaya resmi realisme sosial ala Cina, yaitu lebih menekankan kepada petani dan buruh yang berseri dengan latar hasil panen melimpah dan pabrik-pabrik cerobong menjulang, dan tentu saja ketua Mao dengan wajah tersenyum lebar.
Ini seperti ini. Contoh-contoh posternya. Lihat juga, nah ini untuk contoh poster dari China. Ini menggunakan cukio ya, kalau ini tuh yang cukio kayu, woodcut gitu. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas Kuba poster. Kita beranjak ke luar Eropa Timur. Kuba menunjukkan kecenderungan lain nih di poster. Gitu. Tema perjuangan kaum buruh dan tani, sosok pemimpin dan solidaritas dunia ketiga hadir dalam cita rasa pop dalam poster-poster Kuba. Kebebasan artistik yang cukup terbuka di masa singkat awal 1960-an telah memungkinkan masuknya informasi tentang corak seni rupa pop yang baru berkembang di Amerika Serikat waktu itu. Dan juga pemerintah Kuba sedang berusaha berdiri netral di jajaran negara non-blok, menjauh dari blok Rusia. Maka Kuba tidak merasa perlu untuk mengadopsi corak kesenian realisme sosialis gitu dari manapun, mau itu dari Cina, mau itu dari Rusia. Beberapa poster di masa ini diproduksi dengan teknik sablon, teknik cetak kegemaran Andy Warhol, ya bapak pop art, dalam warna-warni yang kontras dan cerah. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh gambar yang lainnya. Nah, sebetulnya dari dari kita tadi ngebahas Chinese, ngebahas Rusia, kemudian ngebahas Kuba. Sebetulnya ada lagi nih negara sosialis Eropa Timur dengan tradisi poster yang cukup unik gitu di Polandia. Nah, mereka tuh si gaya-gaya posternya tuh lebih kepada menonjolkan seni rupa tradisional, seni-seni tradisional dari Polandianya itu sendiri. Kemudian lebih menonjolkan tentang, karena di Polandia ini marak sekali dengan dunia teater, maka mereka menggunakan itu gitu, atau misalnya menaikkan isu tersebut gitu. Berbeda dengan maksudnya karena itu juga sebetulnya terpengaruh karena lemahnya pengaruh Stalin di Polandia. Pengaruh Rusia di Polandia nggak terlalu besar gitu. Jadi penggunaan posternya itu memang tidak tidak mengikuti realisme sosial seperti itu. Dan sebetulnya untuk perkembangan poster ini sendiri itu sangat-sangat dipengaruhi oleh politik sebetulnya. Karena ujung-ujungnya bahwa poster itu untuk menyampaikan yang tadi saya sampaikan, menyampaikan pesan gitu. Nah, di sini juga bakal si poster itu menyampaikan ajakan, menyampaikan membuat atau membangun emosi-emosi dari masyarakatnya pengen harus seperti apa gitu. Maksudnya dibentuk, untuk sesuai dengan kemauan dari si pembuat poster ini gitu. Seperti itu. Nah, kita bakal juga melihat contoh-contoh dari Jerman poster. Jerman poster itu karena tadi sebetulnya ada perang ya antara Jerman dengan Rusia, Nazi sama sosialis sama komunis gitu. Itu juga menjadi pengaruh besar gitu sebetulnya. Dan di Jerman juga banyak tokoh-tokoh yang memang pro rakyat gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, dan yang ini tuh adalah poster dari Jerman yang memang sebetulnya ini sangat-sangat rasis gitu. Ini tuh menggambarkan mereka bahwa itu yang King Kong itu digambarkan sebagai orang kulit hitam yang bukan rusak ya, kayak membawa orang kulit putih gitu. Ini sangat ini karena waktu itu tuh ada perang antara kulit hitam dan kulit putih.
seperti itu. Ini untuk apa namanya, umpamanya seperti ini, dan ini sangat-sangat besar pengaruhnya gitu, karena membuat masyarakat atau membuat masing-masing kubu benturannya sangat-sangat kuat gitu. Dan kalau misalnya saya pengen ngasih satu contoh kasus sebetulnya, waktu perang Afghanistan apa Irak gitu, sama Israel atau Amerika, saya agak bias tentang itu. Nah, tapi di situ tuh intinya adalah mereka tuh perangnya melalui poster gitu. Misalnya untuk apa namanya, ke negara-negara Timur Tengah, misalnya ke negara, bukan Timur Tengah, negara Islam misalnya Afghanistan, Irak ini tuh, atau Irak gitu ya, atau Irak, saya nggak tahu nih yang mana. Dari pihak Israel atau Amerika ini tuh mengirim poster bahwa Nabi Muhammad dipenggal gitu. Nah, di situ juga dari pihak yang ini, maksudnya pihak Iran atau Afghanistan ini saya lupa, mereka juga mengirimkan bahwa di meja apa namanya, di meja makan dengan banyak orang, di situ tuh ada apa namanya, pantat, sorry, pantat babi kayak gitu gitulah, terus ada anjing dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditambahin lagi perang dengan apa namanya, kalau tidak salah satu kepala negaranya tuh ditaruh bom di kepalanya, dan itu terjadi perang poster gitu di situ gitu. Itu kalau nggak salah di tahun 1800 1900-an deh kalau nggak salah gitu. Nah, balik lagi ke poster Jerman, ini seperti ini visualnya, sangat-sangat, maksudnya sih, dari pembahasan poster dari Rusia, Chinese, Kuba, itu sangat-sangat ini ya, maksudnya karakternya per masing-masing negara tuh berbeda juga, sangat-sangat berbeda gitu. Ini untuk French poster. Nah, untuk di Prancis sendiri sebenarnya poster-posternya lebih banyak kepada menyampaikan tentang misalnya ada event sirkus atau misalnya teater, kabaret dan lain sebagainya gitu. Lebih kepada event-event yang mungkin bisa untuk saat itu dikatakan untuk kalangan atas, seperti itu. French poster ini. Nah, ini untuk poster Prancis yang lainnya. Ini. Dan ini yang ini nih sangat-sangat dalam ya, misalnya kayak ini poster film di Prancis. Nah, ini untuk Indonesian poster. Nah, Indonesian poster ini tuh ada Bung Ayo Bung. Nah, itu poster yang dibuat oleh Avandi, dan teks yang Bung Ayo Bung itu dibuat oleh Ayah Hairil Anwar. Gitu. Ini untuk memberi semangat pada masyarakat, si rakyat Indonesia untuk terus berjuang demi kemerdekaannya. Seperti itu. Kemudian ini masa-masa Indonesia masih dijajah. Apa namanya? Waktu itu namanya Indis ya, Indis. Nah, Indonesia itu Indis. Ini masa perjuangan Indonesia juga, darahku merah tak sudi dijajah. Seperti itu. Ya, selesai. Nah, mungkin segitu ya untuk poster, karena kalau misalnya saya rangkum menjadi beberapa bagian aja di poster ini, karena ketika saya pengen membahas semuanya itu nggak akan cukup, itu mesti ada mata kuliah sendiri tentang poster. Dan ingat aja, maksudnya kayak kalian mesti mengingat elemen-elemen yang penting dalam pembuatan poster gitu. Jadi jangan sampai miss, karena intinya tuh di situ gitu. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih banyak. Semoga kalian membaca
atau menonton rekaman ini. Terima kasih banyak.